Blok Agung Banyuwangi kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hisham Syafaat, kepada beliau disilahkan. Nah, pada siang ini kita dapat bermuajah kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang disingkat dengan Amin. Ini bahasa Amin ini menjadi pusing dari Panwaslu, karena semua orang dilarang kampanye di sekolahan, di musola, di surau dan lain sebagainya. Tapi kalau di masjid ini gimana kalau sudah waladhdallin? Para bapak sekalian, secara singkat saja, kepemimpinan dan pemerintahan di setiap saat, setiap waktu bisa bergulir dan berganti. Beliau Bapak Amin ini mempunyai niat, nawaitu, ingin mengabdikan dirinya untuk mengisi sebagaimana ayat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan tujuan dan maksudul a'zam beliau yaitu Bapak Amin ini menjadi kelaksanaan menjadi juga amin. 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 Para bapak sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama, para ibu nyai, para asatid dan asatidat, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Hisham Syafaat, pimpinan pengasuh pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi beserta seluruh dzurriyyah dan keluarga besar. Yang saya muliakan Kiai Hashim Syafaat beserta seluruh keluarga. Yang saya muliakan Kiai Haji Zainullah Marwan Rois Syuriyah PCNU Banyuwangi. Yang saya muliakan Bapak Kiai Abdul Ghaffar, Bapak Kiai Abdul Ghaffar, Ketua Dewan Syuro PKB. Mantap PKB. Kalau Kiai Ghaffar ini terkenal mubalek paling lucu. Nggih napa nggih? Tapi waktu zaman Covid cerita PPKM singkatannya berubah, penurunan penghasilan kiai dan mubalek. Yang saya muliakan para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bunyai-bunyai tanpa mengurangi rasa cinta saya. Yang saya banggakan Ketua PKB Kabupaten Banyuwangi Gus Abdul Malik Syafaat beserta sahabat saya Sekretaris DPC Haji Kusnan Abadi, para anggota DPR Provinsi Kabupaten Banyuwangi yang hadir, yang saya muliakan, hadirin hadirat sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah saya beserta Mas Anies Baswedan bisa sowan ke Blok Agung dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Aminnya yang keras dong. Amin. Alhamdulillah. Saya didampingi oleh anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR Pak Jazilul Fawaid. Berdiri mana Pak Jazilul? Bajunya ada tulisannya Amin. Saya juga didampingi Sekjen PKB Pak Hasanuddin Wahid.
Saya juga didampingi anggota DPR sekaligus keluarga Blok Agung, Ibu Nihaya. Ibu Nihaya ini anggota Baja juga, lulusan UGM dan lulusan Amerika. Saya juga didampingi ketua fraksi Pak Haji Cucun Samsur Rizal. Saya juga didampingi Syekh kita ini, Syekh Mahasin dari Rembang. Jangan ngomong-ngomong, Syekh Mahasin ini dukunnya Pak Anies Baswedan. Jangan ngomong-ngomong, nanti kedengaran Pak Prabowo di lobi dia tadi. Ini khusus internal ya. Siap. Wartawan of the record ya. Soalnya kalau ada kiai yang ampuh terus di lobi oleh kawan gak main. Yang saya hormati, saya juga didampingi oleh Pak Bambang Susanto, ini bagian logistik. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, Kiai matur nuwun sangat dalem kalian Mas Anies saged ditampi dalam keadaan semangat yang luar biasa. Mugi-mugi pertemuan menika bisa membawa keberkahan dan kesuksesan Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Mas Anies, saya dulu waktu nyalon presiden, masih nyalon presiden dulu, diberangkatkan oleh Kiai Hisam Syafaat dari masjid itu. Yang sambutan Kiai Hisam, Gus Yusuf Kudori, yang dulu Kiai Hasim Syafaat waktu itu. Nah sekarang saya sowan di sini mau lapor. Siap. Ternyata saya nggak jadi nyapres, tapi nyawapres. Amin. Mantap PKB. Kenapa? Ini perlu saya ceritakan. Kenapa? Kulo PKB lan seluruh rencang-rencang menika kalau diibaratkan adalah air dari sumber perjuangan politik Ahlus Sunnah wal. Ini air nih. Dari sumber Gunung Nahdlatul Ulama. Perjuangan politik berupa air yang mengalir menika, insya Allah nyuwun pangestune berusaha keras mewarisi aliran politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyuwun pantungane nyuwun restune. Lah air menika mengalir terus seiring perkembangan zaman. 10 tahun mengalir bersama Pak SBY. Kula dados menteri, Pak Saifullah Yusuf dadi menteri, Pak Alwi Shihab dadi menteri, apa meneh waktu itu. Helmi Faisal dadi menteri, itu air Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bareng 10 tahun berikutnya bersama Pak Jokowi dan tambahan 1 pasukan lagi namanya Kiai Ma'ruf. Amin. Isi eling apa orang? Alhamdulillah. 10 tahun bersama Pak Jokowi air ini mengalir terus. Sebagai tanggung jawab mengalirkan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah, air ini juga mengalir mencari jalan yang terbaik buat Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Amin. Air ini mencoba seperti Yai Hisam saksikan, mencoba mengalir ke Pak Prabowo. Mencoba mengalir. Kacamata buminya kelihatannya bagus. Siap. Banyak yang semangat waktu itu. Kayaknya sama Pak Prabowo cocok. Tapi ternyata kabar langitnya kurang apik. Ada satu kiai dari Malang, nggak usah saya sebut namanya, nanti kalian lobby. Siap. Ada salah satu kiai sejak awal saya sowani, Kiai nyuwun pantungone, nyuwun restune, PKB memutuskan koalisi dengan Gerindra. Jawaban Kiai, tak delok langitnya kok ora ketok.
Ya tapi namanya kita sudah jalan, akhirnya berjalan terus dan sampai pada titik pada bulan Agustus tanggal 28 air ini mulai mandek. Nek banyu mandek iku kesuwen biasanya ngecembeng. Nek kecembeng iku biasanya mambu. Nah akhirnya rapatlah rapat koordinasi nasional. Bagaimana ini supaya air ini nggak ngecembeng? Nek kecembeng terus jadi peceren, gini apa enggak? Akhirnya rapat koordinasi nasional memutuskan harus dialirkan sekeras-kerasnya bagi jalur perjuangan politik Ahlussunnah wal Jamaah. Dilalah Mas Anies sama Pak Surya Paloh juga ngecembeng. Ngecembeng gak jelas pasangannya sopo. Ibaratnya bergerak anak-anak muda Indonesia. Gara-gara itu Mas Anies namanya harum. Karena harum jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setahun di reshuffle. Kenapa di reshuffle? Justru di reshuffle itu nggarai terkenal. Gara-gara di reshuffle tambah terkenal, tambah jadi favorit, akhirnya terpilih menjadi gubernur DKI. Nah, kenapa saya mau jadi cawapres bukan capres? Ya karena Mas Anies saya tahu persis selama jadi gubernur telah membuktikan perjuangan pemerintahan yang bermartabat dan bermanfaat. Jadi kalau ada yang ngomong Mas Anies ini kumpulan radikal, kumpulan kelompok keras, saya jawab selama 5 tahun jadi gubernur, Mas Anies membawa rahmatan lil alamin sebagai gubernur. Amin. Terbukti toleransinya tinggi, kehidupan keagamaan menguat, tetapi tidak ada konflik yang berarti. Ini bukti. Sekarang ini banyak diserang, dianggap pro yang keras-keras. Kami berharap siapapun dari kalangan apapun yang ingin membantu dan bergerak membawa perubahan Indonesia dari kalangan bineka manapun, insya Allah akan menjadi tunggal ika bagi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Nah, disitulah saya bersepakat, bahkan insya Allah kita sudah yakin kami berdua ini dui tunggal, satu kesatuan. Kalau saya konsultasi sama Kiai Mun MDZ, Kiai Mun MDZ itu Kiai pemimpin dan pencetus PKPNU. Kenal ya? PKPNU sudah belum di Banyuwangi? Sudah. Kiai Mun MDZ itu pimpinan besar PKPNU. Saya konsultasi gimana ini kalau saya pasangan sama Mas Anies. Beliau langsung menjawab, ini namanya pasangan kafaah. Ibarat kawin itu satu kufu. Satu kufu. Kafah. Nek yang lain itu nggak satu kufu. NU dianggap enteng, nggak direken, bahkan dianggurno. Itu namanya tidak satu kufu. Insya Allah saya dan Mas Anies ini satu kufu. Partainya partai pendukung juga satu kufu. Insya Allah api elek dirembuk dan ditentukan bersama untuk kemajuan Indonesia. Tidak ada satupun yang merasa ditinggal dan meninggalkan. Amin ya robbal alamin. Jadi nek kawin kudu satu kuku. Ojo kawin sing gak satu kuku. Ujung-ujungnya pahit. Nggih napa nggih? Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, ujung-ujungnya Pak Azhar Anas mlebu PDIP. Gak bahaya lah. Gak bahaya lah. Belum saya kan cerita faktanya Azhar Anas pindah ke PDIP. Wongnya teko.